Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara tentang arak Bali ya. Mungkin banyak dari kita yang lupa sebenarnya ini sudah setahun ditetapkannya Hari Arak Bali, tepatnya pada tanggal 29 Januari kalau tidak salah ini. Dan kita mewawancari Bapak Ketut Dharmayase, beliau adalah Ketua DPP Indonesian Food and Beverage Executive Association, yang tentu banyak berkecimpung dalam persoalan-persoalan arak Bali. Bagaimana arak Bali diterima di dunia pariwisata, terutama di hotel dan restoran di Bali. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, biasa. Menapi kata kena sehat ya. Kena, bersih. Dan Patut bekerja di Grand Istana Rama ya, sebagai resident manager. Dan sangat paham betul ya bagaimana tentang, khusus kita bicara tentang arak Bali nih, Patut. Oh, boleh. Ya, arak Bali. Setahun sudah ditetapkan Hari Arak Bali. Kan dulu euforia sangat luar biasa ya, Hari Arak Bali. Kemudian arak Bali kalau tanda kutip katanya sekarang sudah legal, dan ini bagus bagi perkembangan petani-petani arak di Bali. Di samping juga ini sebagai warisan budaya Bali gitu. Sampai hari ini, gimana Patut melihatnya? Apakah sudah sesuai dengan harapan tidak? Arak Bali ini diterima oleh masyarakat, terutama juga industri pariwisata di Bali. Baik, terima kasih. Jadi arak Bali itu sebenarnya kan sudah kita mulai gaungkan itu bahkan lama ya, mungkin di 2018 itu kita sudah berbicara tentang arak Bali, atau bagaimana arak Bali sebagai warisan budaya Bali itu bisa menembus pasar industri, terutama di hotel. Karena kita tahu di hotel itu banyak sekali tamu-tamu itu dari mancanegara yang ingin menikmati, selain menikmati objek wisata, keindahan alam, dan orang-orang Bali yang ramah, juga ingin tahu produk khasnya Bali itu apa sih gitu. Makanya kita mencoba waktu itu bersama teman-teman di IBEC itu, bagaimana kalau caranya kita promosikan yuk arak Bali di mata turis yang datang ke Bali. Jadi singkat cerita, kita sudah ngecek beberapa tempat-tempat produksi arak, terutama yang petani yang betul-betul herbal araknya itu, memang arak itu sangat bagus sekali. Jadi dikonsider atau dipertimbangkan sebagai tipe minuman golongan tipe C. Yang menurut Peraturan Menteri di atas 20% sampai 55%. Jadi arak Bali itu ada di antara kategori tersebut. Cuman ketika Pergub 1 2020 itu digelontorkan atau resmi di-launching oleh Pemprov Bali, dalam hal ini pada masanya Pak Wayan Koster, sebenarnya itu sangat bagus sekali. Jadi sudah ada payung hukum, namun kadang-kadang masyarakat lupa. Bukan semua arak itu legal. Jadi yang disebut legal itu adalah arak yang setelah mengantongi pita cukai dan izin edar dari BPOM. Itu yang legal sebenarnya. Jadi arak-arak masyarakat itu semestinya ya, kalau tidak salah itu kan harus masuk koperasi pemasaran arak dulu. Dan dari tempat pembuatan arak pun itu harus ada suratnya dari pemerintah desa setempat menyatakan bahwa itu arak itu bisa dibawa ke koperasi. Nah, koperasi itu membeli arak itu dengan harga rata-rata di desa waktu itu. Berapa di desa dijual arak itu, rata-rata dibeli. Dia mungkin menaikkan 20%. Dan koperasi juga menaikkan 20% dari harga itu ke pabrik. Nah, pabrik lah yang mengemas, jadi membottling, packaging, memberikan perizinan dan lain-lain, baru dijual ke user. Itu sangat bagus sekali. Jadi kita sewaktu itu bangga sekali ada Pergub 1 2020 itu yang bisa menjadi payung hukum buat produk lokal itu bisa mendunia. Namun pertanyaan Bapak tadi, apakah sekarang sudah bisa sesuai ya? Kalau kita ngelihat setiap tanggal 29 itu kan semestinya ada perayaan Hari Arak Bali. Ya. Di gaung pertama waktu di tanggal 29 Januari 2023 memang semarak sekali waktu itu. Pertama digelontorkan ya. Jadi Hari Arak itu mendapat sambutan yang sangat bagus dan antusias dari
teman-teman di industri, terutama di bagian makanan dan minuman. Jadi bahkan mereka semua berlomba-lomba membuat video koktail-koktail mereka di semua hotel itu. Ada mengirimkan videonya, ada mengirimkan resepnya, ada mengirimkan promonya tentang arak Bali waktu itu. Namun di hari arak yang kemarin sepertinya agak sedikit lesu, agak sedikit belum ada gaungnya gitu loh. Hanya orang-orang tertentu aja yang masih ingat. Nah, mungkin itu yang perlu di-remind masyarakatnya untuk terus mengingat bahwa 29 Januari itu adalah hari arak. Nah, kenapa kira-kira? Kenapa seperti mulai agak lesu dan segala macam? Nah, apakah memang karena di industri pariwisata sendiri arak ini belum diterima oleh konsumennya? Yang dimaksud konsumen ya tamu-tamu asing itu. Kalau kita belum diterima itu sebenarnya kan gini, orang-orang di F&B itu terutama yang bekerja di bar maupun di restoran itu sebenarnya dialah dalang dari bisa laku dan tidaknya produk ini. Kalau mereka bisa dijadikan ambasador buat menjual arak-arak itu kayak dalang Pak, bermain kan, wah, Arjuna bisa mati tuh, raksasa bisa hidup, tergantung dalang, judulnya apa gitu kan gitu nih. Nah sekarang bagaimana brand awareness itu dimulai dari akar rumputnya ini. Orang yang paling potensial bisa membantu kelancaran distribusi arak itu dari pabrik kepada konsumen adalah ini. Waiter sama bartender ini. Ya. Makanya ini harus dikelola dengan baik, dikasih edukasi, kasih mereka pelatihan-pelatihan bagaimana caranya menjual arak biar tidak lupa gitu. Karena sekarang mereka kan menjual produk-produk import, anggap ada 6 spirit sekarang berjejer tuh, masing-masing spirit berbeda-beda. Jadi ada ada di bar counter tuh apa kalau keliling ya. Whisky, gin, vodka, rum, brandy, tequila tuh pasti ada di bar counter tuh. Coba Bapak cek, araknya ada di mana? Mungkin ada di beberapa tempat. Cuman tempat yang lain, kalau bisa kan semua ada. Jadi semua tempat, 6 spirit ini ada, ditambah 1 arak nih. Minimum ada 1 produk. Sekarang produk arak kan sudah sampai 48-an kalau tidak salah. Yang ini kalau bisa semua ada yang top 10 aja nih, 10 besar tuh ada di situ, semua dipajang, jadi bersejer. Bersamaan dengan produk-produk luar negeri kan, itu maksudnya kan menjadi spirit ketujuh itu ya. Betul. Arak Bali. Tapi itu belum terjadi ya Pak Tut ya? Itulah makanya kita kan kuncinya, kita ini yang di industri nih kuncinya ini. Apakah perlu ada semacam aturan supaya hotel ini wajib menjual arak gitu misalnya? Kalau aturan saya lihat sudah ada, terintegrasi dengan lembaga sertifikasi usaha. Itu kalau di PHRI juga ada tuh di apa namanya kalau ada kenaikan rating penilaian rating bintang hotel itu kan ada itu bahwa 30% sebuah properti harus menggunakan produk lokal. Salah satunya ya arak Bali, kopi Bali, yang itu kan itu udah ada sebenarnya nih. Nah sekarang pengawasannya kan gitu. Tapi kalau kita bicara tentang taste atau rasa, kegemaran, kesukaan gitu. Rasa arak Bali ini bisa diterima tidak sama orang-orang asing? Kalau rasa ya, kan rasa arak Bali itu sebenarnya udah enak sekali Pak, bagus dia. Dianggap bagus ya orang asing ya? Cuman kan bahan dasarnya kan beda-beda nih Pak. Jadi ada yang dari lontar, kemudian dari nira kelapa, kemudian ada lagi satu jake. Ini kan memberikan aroma yang berbeda nih. Namun kalau di basic spirit yang lain ini kan belum ada sebenarnya nih. Nah inilah karena kita berbeda semestinya kita harus lebih unggul. Yang lain-lainnya kan sudah ada, sudah biasa gitu. Tequila dari Agape udah biasa, beginilah rasanya. Tapi arak itu kan dari kalau kita ngelihat di dataran Mediterania di seluruh dunia ya. Itu dataran Mediterania pohon yang paling banyak ada adalah pohon palem yang disebut dengan Arakasia. Arakasia inilah yang bisa membuat arak. Karena arak itu bukan ada di Bali, di mana-mana juga ada arak. Itu. Jadi arak itu bagus. Cuman sekarang bagaimana caranya produk ini bisa
kelihatan. Gitu. Satu, dia harus memiliki keunggulan, rasa. Kedua, bisa dipercaya oleh konsumen. Kan gitu deh. Percaya enggak tamunya kalau minum, kan sekarang masih ada makin masih banyak berita-berita yang negatif tentang arak Bali. Mereka minum, diajak tamunya minum di mana, akhirnya sakit gitu. Atau setelah minum dia nomplok kuluk gitu. Ini berita-berita ini yang keluar duluan, sehingga tamu-tamu luar tuh kurang kayak ngeri gitu loh minum gitu. Makanya ini edukasinya yang penting nih sekarang. Tapi apakah kemudian persoalan standarisasi produk itu sudah ada tidak sih Pak arak Bali? Arak Bali itu standarnya seperti ini ada nggak? Kalau saya ngelihat dulu kita pernah namanya punya Balabek ya, Bali Local Alcohol Beverage Control. Jadi khusus memberikan standarisasi, ini bukan negara ya, swasta nih kita Swasta, nih. Di BEK itu ada dulu Balabek itu yang khusus menguji standarisasi keabsahan sebuah produk. Jadi contoh nih, ini dari nila kelapa. Gitu. Aromanya pasti yang tajam adalah aroma coconut. Kayak gitu nih. Untuk merejes rasa coconut ini kira-kira apa sih digunakan? Gitu. Jadi di testing semua nih. Sampai ngetesnya umpama nih, kita ngetes dari kayak kalau minuman itu kan saya bisa ambil contoh ya. Ini gelas nih. Dari gelas ini, umpamanya anggap gelas ya. Dari gelas ini nanti ditaruh arak. Jadi kelihatan arak itu bening, ada serat-seratnya atau nanti ada rempah-rempahnya enggak kelihatan. Clear enggak dia. Setelah itu kan baru dia aroma. Saat aroma itu ketika alkoholnya baru dicium udah terbang kemana-mana nih. Kemungkinan potensi etanolnya tinggi. Jadi bukan pure arak yang herbal gitu. Jadi ketika di essence-nya lah ya. Kalau ini sampai menusuk-nusuk kemana-mana itu ya. Kemudian kalau dia minum tuh biasanya nih kalau saya minum arak tuh ada yang ngacel-ngacel apa yang di sini masak. Nah itu kemungkinan itu belum sempurna mungkin Pak. Jadi dia kayak nenang-nenang di langit-langit itu. Oh, itu belum sempurna ada produk. Kalau diminum tuh ini kerasa kebakar. Nah itu yang mungkin perlu ditanyakan. Tapi yang paling bagus adalah arak-arak yang beredar sekarang ini sebenarnya itu arak-arak yang berkelas. Yang sudah selevel semestinya dengan produk import. Cuman belum dikomunikasikan dengan baik. Oh dulu ada Balabek gitu ya? Ada. Itu nggak jalan sekarang Pak Dit? Kurang ini. Kurang karena kurang perhatian. Ya berarti tergantung pemerintah juga. Coba diperhatikan itu. Berarti karena pemerintahan ini kurang, ya memang setiap masa pemerintahan kan beda-beda betul ya. Berarti ini mungkin karena masa pemerintahannya bukan lagi mungkin Pak Wyatt Koster yang punya intens untuk soal arak, ya mungkin perhatiannya juga beda kan gitu ya. Tapi kita sepakat bahwa arak Bali ini perlu dilestarikan. Betul, sepakat sekali. Kalau Bapak melihatnya kenapa mesti dilestarikan ini? Karena kan ada juga pro kontra, ngapain hari itu berarti ngajak hari mabuk bersama gitu misalnya, gimana? Kalau arak itu kan dia warisan budaya ya, warisan budaya khas Bali bahkan ya? Nusantara ya. Karena kalau kita ngelihat runutan fungsi arak itu kan dari zaman dulu nih Pak, zaman kerajaan Lentiang dulu nonton sinetron Pak ya. Tiap raja-raja itu kalau bertemu raja lain pasti dicungguhkan alkohol. Ya. Rasa tos lah. Itu sebenarnya kan sebagai bentuk kedekatan, jamuan. Bagaimana orang menjamu tamu. Raja itu menjamu raja yang lain kan pakai minuman ya. Gitu kan. Nah, karena mana ya seluruh dunia kayak di gitu. seluruh dunia ada itu. Makanya ini kan warisan ini perlu dilestarikan. Gitu. Bukan ngelihat mabuknya, tetapi bagaimana sih itu bisa mendekatkan orang gitu. Yang kedua gitu kan, selain jadi sarana jamuan tuh, arak itu kan bisa menjadi turun-temurun juga di Bali itu kan dipakai untuk sarana upacara. Jadi setiap upacara yang ada di Bali itu pakai tabora, kan gitu nih. Ketiga, dipakai untuk sarana usade. Ini maluan Pak, sakit basang Pak nih, bayi sakit basang jumah nih. Ada ngeliat pesing itu, yang penting lain sakit basang nih, olesnya narak yuk hilang ya. Kan itu kepercayaan dulu. Atau tiang wasir di desa ya.
Kak yang di petani nih, keuling cari nih Pak ya. Kebiasaan Kak Tiang bilang, keuling cari, lamun jam 5, jam 6 itu, dingin batasnya. Tak Jumat tuh muap ya diarak, dioles-olesin arak kakinya nih, panganget katanya. Habis itu setelah makan, dia minumlah 1 sloki. 1 sloki ya? 1 sloki itu. Pangkengken minum arak Kak, aduh. Pang anget tangkah gitu, pangan tangkah itu, artinya nyem batasnya. Ternyata itu sekarang pun dijadikan penelitian tuh, bahwa minum 1 sloki arak itu mampu memperlancar peredaran darah, kan gitu nih. Profesor di Amerika pun bilang bahwa standar minum alkohol itu kan ada 3 biasanya. Golongan A yang notabene ada di bir itu diminum 300 mili kurang lebih Per hari ya? per hari, 300 mili ya. Jangan lebih. Makanya botol bir kecil itu standarnya di 330. Gelasnya pun disesuaikan 330. Karena aturannya itu di BIC itu, blood alcohol content dalam tubuh itu, untuk golongan tipe A itu wajib dikonsumsi 1 botol bir kecil. Kalau dia kategori golongan B, nah B-nya ini, dia harus, nih golongan B kan di atas 5% sampai 20%. Dia harus diminum itu 150 mili. Makanya gelasnya itu ukurannya 150 mili. Atau waiter itu kalau pouring wine itu, setelah pouring pertama kan pouring kedua minum, dia harus ngukur 150 mili itu di gelas itu, dituangkan di gelas itu. Fungsinya sama. Kalau arak atau golongan tipe C yang notabene di atas 20% sampai 55 itu di 30 mili. Nah itulah sebenarnya KL lebih duak daripada penelitian saat ini, kira-kira begitu. Ya. Baik, waktunya udah habis Pak Tut, 15 menit. Ternyata kita asik ya ngomong soal arak. Ya mungkin ada ini Pak Tut, masukan mungkin semacam apa ya dari Pak Tut sendiri sebagai ketua IFBEC yang tentu bersentuhan dengan persoalan alkohol, salah satunya arak Bali ini. Apa yang Pak Tut harapkan dari pemerintah dan juga masyarakat Bali supaya arak Bali ini ya bisa memberikan manfaat lah bagi masyarakat. Betul. Ya, Terima kasih. Jadi saya berharap nanti ke depan bagaimana arak Bali itu bukan hanya dikonsumsi secara masif di masyarakatnya, tetapi bisa dijual ke industri, bahkan dijadikan sebagai souvenir di tingkat negara nih, melalui duta-duta besar dan lain-lainnya, sehingga publikasi semakin bagus dan brand awareness arak Bali itu kan semakin tergaung. Sehingga arak Bali yang menjadi impian spirit ke-7 dunia bisa terlaksana dengan cepat. Baik, terima kasih Pak Tut atas waktunya, dan demikian tadi wawancara kita tentang arak Bali. Mudah-mudahan ini bisa memberikan, seperti yang saya sampaikan tadi dan juga Pak Tut harapkan tadi, bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Bali, tapi juga menjaga warisan. Tapi kita punya spirit ke-7 arak Bali ini betul-betul terwujud. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Satu dengan Prof. Sandi, Om Santi Om. Sampai jumpa.